sebenarnya kalsifikasi itu adalah akumulasi garam kalsium pada jaringan tubuh. Jadi ketika makhluk hidup mengakumulasi garam kalsium atau zat kapur pada jaringan tubuhnya, maka proses itulah yang disebut dengan proses kalsifikasi atau pengapuran. Nah, di bagian mana kapur itu biasanya akan ditanamkan di dalam tubuh makhluk hidup, itu biasanya ada yang melakukan itu pada tulang, kemudian ada juga pada cangkang, dan kalau pada penyu itu dia adalah pada karapas. Nah, disitulah proses kalsifikasi atau pengapuran terjadi. Tulang manusia pun kan mengalami proses ini, kalsifikasi. Jadi adanya penambahan zat kapur pada tulang manusia. Nah, kemudian proses kalsifikasi ini sendiri dia diperantarai oleh aktivitas biologis. Jadi bagaimana kapur itu bisa masuk ke dalam tulang, kemudian terkumpul di situ, kemudian apa yang bahan dari zat kapur itu apa, kemudian bagaimana dia bergabung dengan zat-zat yang lain sehingga membentuk zat kapur atau kalsium karbonat. Nah, itu juga melalui proses aktivitas biologis. Jadi aktivitas biologislah yang menyebabkan terjadinya proses kalsifikasi. Kemudian pada biota laut, jadi kalsifikasi itu menghasilkan kalsium karbonat yang dibentuk dari senyawa kalsit atau aragonit. Ya, ini tipe-tipe senyawa kalsium karbonat. Jadi ada yang disebut dengan kalsit atau aragonit. Kemudian kalsifikasi pada biota laut itu terjadi pada apa? Nah, sebagian besar memang proses kalsifikasi pada biota laut itu terjadi pada kelompok dari invertebrata. Nah, pada kelompok invertebrata ini yang mana mengalami kalsifikasi atau pengapuran itu misalnya adalah pada moluska, kemudian cnidaria. Nah, karang itu masuk dalam kelompok ini, cnidaria. Kemudian echinodermata juga mengalami proses kalsifikasi dan juga pada kelompok krustase atau udang-udangan. Kemudian ada juga kelompok lain yang mengalami proses kalsifikasi, misalnya pada foraminifera, kemudian fitoplankton dan koralin algae atau rhodophyta. Tentunya pada foraminifera, kemudian fitoplankton ini karena memang dia secara struktur sangat kecil, mungkin kita tidak bisa melihat langsung bahwa biota ini pun ternyata juga mengakumulasi kalsium karbonat di dalam tubuhnya. Nah, bagaimana proses kalsifikasi itu sendiri? Nah, proses kalsifikasi itu sendiri secara sederhana ditunjukkan pada persamaan yang ada pada slide. Jadi, ion kalsium Ca2+ ditambah 2 ion bikarbonat, jadi HCO3-, jadi namanya ion bikarbonat, menjadilah dia CaCO3. Nah, inilah zat kapurnya ditambah dengan CO2, karbon dioksida, dan juga uap air. Jadi kalau kita lihat dari reaksi kalsifikasi ini, jadi ketika kalsium digabungkan dengan 2 ion bikarbonat, selain dia membentuk zat kapur, CaCO3, dia juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, jadi inilah reaksi pembentukan dari zat kapur tentunya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disela secara langsung. Nah, ini adalah proses atau model kalsifikasi pada koral atau karang. Jadi bagaimana peristiwa kalsifikasi itu terjadi pada koral. Nah, di sini model kalsifikasi ini ada 2 tipe. Jadi ada model kalsifikasi koral dengan 4 lapis sel, dan ada model kalsifikasi koral
pada 2 lapis sel. Kalau koral dengan 4 lapis sel, dia lapisan tubuhnya apa saja? Nah, di sini misalnya ada, Dede perhatikan dulu yang di gambar A. Nah, di sana ada epidermis, lapisan terluar, kemudian ada lapisan berikutnya adalah gastrodermis, kemudian ada apa namanya, lapisan perantara antara gastrodermis dengan gastrodermis yang agak tengah itu adalah zoelenteron namanya. Kemudian lapisan berikutnya adalah kalikodermis dan kemudian berikutnya ada skeleton. Skeleton itu sendiri itulah rangka kapur atau kalsium karbonatnya. Kemudian kalau yang pada 2 lapis sel itu adalah lapisan epidermis, kemudian langsung dia adalah kalikodermis. Jadi ini hanya 2 lapis, kemudian di bawahnya dia sudah merupakan skeleton, itu yang di gambar B. Nah, jadi yang gambar apa bedanya gambar A dengan gambar B? Nah, sekali lagi karang atau koral itu kan dia termasuk pada hewan tingkat rendah. Jadi hewan yang secara struktur dia relatif sederhana. Jadi kalau dari penjelasan ini bahwa koral itu ternyata dia hanya terdiri atas polip koral, maksudnya ya. Satu polip koral itu ternyata satu polip itu hanya terdiri dari maksimal 4 lapis sel, yaitu lapisan epidermis, kemudian gastrodermis luar, kemudian gastrodermis dalam, dan kalikodermis. Di bawahnya itu sudah merupakan rangka kapurnya. Jadi sangat-sangat sederhana sekali lapisan tubuhnya. Nah, sementara itu pada yang 2 lapis sel itu, pada dua lapis sel itu menunjukkan bahwa lapisan sel itu mengalami proses kalsifikasi yang lebih cepat. Jadi lapisan tubuhnya lebih tipis sehingga proses kalsifikasi itu prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, itulah 2 model kalsifikasi pada koral. Jadi pada 4 lapis dan 2 lapis sel. Nah, bagaimana sekarang proses kalsifikasi itu terjadi? Jadi secara hipotesis digambarkan pada gambar yang tersaji di slide ini. Jadi bisa adik-adik perhatikan yang proses yang pertama terjadi itu adalah koral itu atau karang dia akan menyerap ion bikarbonat. Jadi sekali lagi dia akan menyerap ion bikarbonat. Sekali lagi patokan adik-adik bagaimana proses kalsifikasi itu adalah dengan melihat, saya balik lagi ke persamaan ini. Kalau dari persamaan ini kita mengetahui bahwa bagaimana kalsium karbonat itu dibentuk, ya berarti dia memerlukan kalsium, memerlukan ion bikarbonat. Itu 2 hal itu. 2 hal inilah yang diperlukan gitu. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi sekali lagi memerlukan senyawa kalsium dan ion bikarbonat. Nah, ini misalkan lapisan sel pada model 4 lapis ini, jadi yang di gambar A. Nah, dari mana si karang atau polip karang itu mendapatkan ion bikarbonatnya dulu? Nah, ion bikarbonat itu dia tentu ada di dalam kolom air. Nah, kalau ditanya lagi dari mana asal ion bikarbonat? Nah, ion bikarbonat ini sebenarnya dia terbentuk dari karbon dioksida, jadi CO2, yang kemudian bereaksi dengan ion hidrogen atau H+. Nah, sehingga terbentuklah dia HCO3- ini. Ingat bahwa gas-gas karbon dioksida di dalam air, nah kalau belajar oceanografi kimia, gas-gas karbon dioksida itu lebih banyak di air itu dia akan mengalami ionisasi atau mengalami reaksi dengan ion hidrogen sehingga membentuklah HCO3-. Jadi kalaupun ada itu akan sedikit sekali gas karbon dioksida yang di dalam air itu masih dalam bentuk gas atau CO2. Nah, kebanyakan gas-gas itu di dalam air laut dia akan bereaksi dengan ion hidrogen.
Sehingga gas karbon dioksida itu membentuklah ion bikarbonat atau secara kimia itu di rumusnya adalah HCO3-. Jadi karena di kolom perairan itu CO2 itu terlarut, maka akan banyak sekali ditemukan gas-gas atau senyawa ion bikarbonat ini. Nah, ion bikarbonat inilah yang nanti diserap oleh polip karang. Nah, sehingga proses yang pertama yang terjadi adalah penyerapan dari DIC atau dissolved inorganic carbon. DIC inilah HCO3- ini atau ion bikarbonat inilah juga sering disebut dengan DIC atau dissolved inorganic carbon karena dia mengandung karbon terlarut di sini. Nah, ini akan diserap oleh polip karang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ion bikarbonat yang masuk ke dalam tubuh karang ini, ion bikarbonat ini bisa langsung bereaksi dengan ion kalsium. Bereaksi dengan ion kalsium sehingga akan membentuk kalsium karbonat. Nah, tetapi kadang-kadang ion dari bikarbonat ini juga dia akan masuk ke dalam lapisan sel karang. Jadi akan masuk ke dalam selnya yang memiliki sel zoosantel. Nah, ini kalau Dede perhatikan pada gambar zooICX ini adalah lapisan pada polip yang mengandung zoosantel. Jadi kalau dari gambar ini adik-adik bisa lihat bahwa di mana zoosantel berada pada polip karang, jadi dia ada di bawah lapisan epidermis dari polip karang. Nah, tentu kenapa dia di lapisan ini? Nah, tentu kita tahu bahwa zoosantel ini kan dia berfotosintesis. Berarti dia memerlukan cahaya matahari. Kalau dia posisinya agak terlalu dalam, tentu penyerapan sinar mataharinya kurang optimal sehingga zoosantel ini ada pada lapisan di bawah epidermis atau pada lapisan gastrodermis luar dari terumbu karang. Nah, jadi ketika HCO3- masuk ke dalam tubuhnya zoosantel, nah zoosantel ini bisa memisahkan ion atau merombak lagi ion HCO3- itu menjadi ion OH- atau disebut juga dengan ion hidroksil dan juga melepas atau mengambil CO2-nya. Sehingga CO2 inilah yang dimanfaatkan oleh zoosantel untuk berfotosintesis. Karena kita tahu bahwa untuk fotosintesis yang diperlukan apa? CO2 dan H2O. Jadi karbon dioksida dan uap air. Jadi zoosantel ketika menyerap ion bikarbonat itu akan dirombak lagi di dalam tubuh zoosantel sehingga menjadi terpisah antara ion hidroksilnya, OH-nya dengan CO2-nya. Nah, CO2-nya diambil untuk untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian ion OH-nya ini akan digabungkan dengan ion hidrogen sehingga membentuklah H2O atau uap air. Nah, keduanya ini nanti akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya kalau dari gambar ini kita lihat bahwa proses kalsifikasi itu sendiri juga bisa mempercepat proses fotosintesis. Karena sekali lagi dalam proses kalsifikasi dihasilkan uap air dan CO2 yang bermanfaat nanti untuk proses fotosintesis. Nah, itu pada zoosantel. Nah, lalu ion bikarbonat yang masuk ke tubuh koral itu di mana proses kalsifikasi itu terjadi, di mana proses penyatuan itu terjadi. Nah, itu terjadinya pada lapisan kalikodermis namanya. Nah, di lapisan ini, di lapisan sel ini kita lihat, nah HCO3- itu di bawah masuk, kemudian dia direaksikan dengan ion H+, jadi H+, kemudian setelah direaksikan dengan ion H+ inilah dia digabungkan kemudian dengan ion kalsium
sehingga membentuklah dia kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat inilah yang selanjutnya akan dibenamkan untuk menjadi rangka kapur. Nah, inilah proses secara ringkas bagaimana proses kalsifikasi itu bisa terjadi begitu. Jadi sekali lagi bahan dasarnya ingat mereka memerlukan DIC, dissolved inorganic carbon dalam bentuk ion bikarbonat HCO3-, kemudian digabungkan dengan ion kalsium Ca2+. Nah, kalau ada yang bertanya lagi dari mana asal ion Ca2+, ya tentu ion kalsium ini kan ion yang memang ada di permukaan bumi yang dihasilkan biasanya dari pelapukan-pelapukan batuan. Nah, tentu dia memang secara normal atau alami sudah ada di perairan atau di laut. Nah, itulah yang juga diserap oleh karang atau koral. Nah, sekali lagi, di mana proses itu terjadi ya? Di sini ada namanya lapisan kalikodermis. Nah, di sanalah proses itu terjadi sampai terbentuk kalsium karbonat yang kemudian dibenamkan ke dalam rangka kapur dari karang atau koral. Nah, kemudian kalau yang model kedua, pada model B ini, nah ini sama saja dengan model yang pertama, cuman memang di sini dikatakan dua lapis sel ini dia cenderung mengalami proses kalsifikasi yang lebih cepat dibandingkan bagian yang lainnya. Artinya memang ada kemungkinan bagian-bagian dari karang yang mengalami proses kalsifikasi atau pengapuran lebih cepat dibandingkan dengan bagian lain dari karang. Nah, bagian yang mengalami proses kalsifikasi lebih cepat itu ternyata hanya terdiri dari dua lapis sel, yaitu epidermis dan kalikodermis. Berarti di sini memang tidak ada zooxantel pada kelompok atau pada bagian karang ini. Nah, karena jumlah lapisan selnya lebih sedikit, maka ion bikarbonat itu lebih cepat mencapai kalikodermis sehingga proses pengapuran itu atau laju kalsifikasi itu menjadi lebih cepat. Dan kalau secara proses itu sama, hanya kecepatannya saja yang berbeda pada 4 lapis dan 2 lapis sel. Sampai di situ, apa ada yang bertanya? Saya persilahkan. Selamat sore Pak, izin bertanya. Ya, silakan David. Berdasarkan yang saya baca dari slide, kalsium karbonat itu kan untuk apa? Untuk menambah rangka karang ya Pak. Ya, Jadi benar. apa proses kalsifikasi ini terjadi pada saat karang baru mulai tumbuh atau ini berlangsung seumur hidup dia Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah kalsifikasi atau pengapuran ini hanya terjadi saat karang itu baru tumbuh atau di sepanjang kehidupannya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat karang, jadi kalau kita lihat karang, koloni karang itu kan dia terus terus membesar ya. Jadi karena karang itu dia hidup, maka tentu dia tumbuh. Nah, sepanjang karang itu tumbuh, maka proses kalsifikasi ini akan terus terjadi. Karena kalau proses kalsifikasi tidak terjadi, maka karang tidak akan bisa memperluas habitat atau tempatnya begitu. Ya, umpamakanlah seperti misalnya analoginya ya, misalnya kita mau membangun rumah di atas air begitu. Yang kita lakukan misalnya dengan cara menguruk air itu begitu. Nah, ketika misalnya jumlah kita bertambah, tentu kita memerlukan tempat yang lebih luas. Nah, ketika kita memerlukan tempat yang lebih luas, maka kita akan membentuk habitat baru. Kalau saya andaikan membangun hunian di atas air itu, maka kita akan menguruk lagi airnya, kemudian kita membangun lagi rumah di situ. Kemudian kalau sudah penuh, kemudian kita uruk lagi sebelahnya, kemudian kita bangun lagi ya. Seperti itulah analogi dari
proses, penambahan atau kalsifikasi pada karang. Karena karang itu tumbuh, dia selalu membentuk polip baru. Kalau polip barunya tentu memerlukan tempat untuk, settle. Nah, sehingga itu, pembentukan zat kapur ini akan terus terjadi selama karang itu tumbuh, begitu. Karena ya boleh kita anggap, eee, ini adalah, rumah dari karang itu, begitu. Sehingga ketika karang tumbuh maka dia harus membentuk, rumah baru untuk ditinggali, begitu. Mungkin itu David. Jadi mereka bakal selamanya menghasilkan kalsium karbonat sampai mereka bleaching ya, Pak? Iya, kalsium karbonat akan terus dihasilkan. Kenapa terus dihasilkan? Karena tadi, karena karang kan dia akan tumbuh membentuk polip baru sehingga, kalsium karbonat akan terus dihasilkan.